kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa kita. Kita berdoa, ya Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kau nyatakan kasih-Mu yang besar itu bagi kami. Rasa syukur kami panjatkan kepadamu bukan karena kebutuhan materi yang tercukupi saja, hal yang lain, tapi nafas saja masih melekat dalam tubuh kami di pagi hari ini. Itu adalah anugerah terbesar bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Ya Bapak, sebelum kami beranjak untuk melakukan tugas-tugas kami satu hari ini, terlebih dahulu kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan melalui doa, pujian, dan juga firman. Kami dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma 8 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Roma 8 ayat 34 sampai 35. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesengsaraan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita semakin menyatu, disatukan oleh kasih Kristus, maka iblis akan terus mencari peluang bagaimana kita supaya tercerai-berai dan kita lemah. Sifatnya iblis itu mencerai-beraikan, sehingga
kita terpisah satu dengan yang lain, dan dengan begitu mudah dia mencobai orang per orang. Sama seperti prinsip atau politik di zaman Belanda dulu, ya, yaitu divide et impera, politik pecah belah, dipisah-pisah, ya, supaya tidak ada kesatuan, sehingga begitu mudah diserang, begitu mudah ditaklukkan dan dikalahkan. Demikian juga iblis. Jika semakin satu kita, semakin erat kasih persaudaraan kita di antara umat Tuhan, jemaat Tuhan, maka iblis akan mencoba mencari peluang sedikit kecil apapun untuk mencerai-beraikan kita, memisahkan kita. Yang tidak menjadi persoalan bisa menjadi persoalan, dikembangkan oleh iblis. Itu yang dia mau, supaya kita terpisah satu dengan yang lain. Ketika kita terpisah, dia begitu mudah untuk mencobainya, menghadapinya, menjatuhkan pribadi. Tapi kalau kita satu, begitu kuatnya kita, stronger together tadi, kebersamaan itu yang kuat, maka iblis tidak punya kekuatan lagi. Saudara-saudara, mari kita waspada dengan hal ini. Jangan berikan sedikit peluang saja, sedikit saja peluang kepada iblis untuk kita dipisahkannya. Nah, saudara-saudara, apa yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu sungguh nyata, bukan teori. Dia mati disalibkan untuk kita. Kasihnya itu sungguh nyata. Apa pertimbangan kita untuk kita terpisah dari kasih Kristus? Sementara begitu mulia cintanya kepada kita sampai rela berkorban untuk kita. Dasar apa yang kita jadikan yang lain dalam diri kita ini untuk meninggalkan Kristus? Ada yang lebih kuat kasih daripada penyaliban Yesus untuk dosa kita? Kalau itu terjadi, bisa kita tinggalkan Kristus. Itulah kekuatan kasih Kristus. Seolah-olah sehingga tidak bisa kita membuat standar yang baru, kasih yang baru, yang bisa mengimbangi kasih Kristus ini, dan kita meninggalkannya. Tidak ada. Jadi apa yang dapat memisahkan kita? Perbedaan pendapat kah? Ketika ada perbedaan pendapat membuat kita terpisah, terlalu kecil kita buat penyaliban Yesus, kita terpisah dibuatnya oleh karena perbedaan pendapat kecil ini. Karena tidak bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang lain kah? Sehingga kita terpisah dengan saudara kita karena awalnya kita diikat oleh kasih Kristus. Terlalu tidak berharganya salib Yesus kita buat, jika itu standar kita buat untuk terpisah dengan saudara kita. Apakah dengan iri hati kah? Atau mungkin karena kita dipandang sepele, sehingga kita meninggalkan pelayanan kita. Pelayanan kita tidak dihargai, sehingga kita meninggalkan pelayanan kita, meninggalkan Yesus yang telah memberikan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanannya. Kalau itu terjadi, kita anggap sepele kasih Kristus di kayu salib bagi kita. Nah, saudara-saudara, ketika kita terpisah, ketika kita berjarak dari saudara kita, maka ini yang menjadi kemenangan bagi iblis. Dia tidak mau ada kesatuan dalam gereja. Dia tidak mau ada kasih di antara kita. Iblis itu maunya kita terpecah belah. Iblis itu maunya jangan ada kasih, jangan ada firman yang hidup dalam hati umatnya. Itu tujuan iblis. Dan kita akan terus diserang, dan dia akan mencari sedikit saja peluang, dan itu akan dikembangkannya, dibesar-besarkannya, sehingga terjadilah kekacauan dalam kesatuan itu. Saudara-saudara, mari hadapi bersama. Yesus telah mati bagi kita. Dalam kesengsaraannya menahan rasa sakit itu untuk menyatukan kita. Tapi oleh karena perkara kecil saja kita terpisah dengan saudara kita yang telah diikat oleh kasih Kristus sebagai warga kerajaan Allah.
Alangkah mirisnya keadaan iman kita seperti itu. Saudara-saudara, dengan apakah atau standar kasih apakah yang dapat kita jadikan untuk terpisah dari kasih Kristus, terpisah dari saudara-saudara kita? Tidak ada. Penindasankah? Kelaparankah? Jika engkau merasa ditindas saat ini, apakah itu dasarmu untuk meninggalkan kasih Kristus, meninggalkan kasih persaudaraan? Kelaparankah? Tidak tercukupi kebutuhan, kita tinggalkan kasih Kristus. Perang, ketelanjangan, bahaya, semuanya itu masih di atas pengorbanan Yesus Kristus. Saudara-saudara, jangan berikan peluang apapun bagi si iblis untuk membuat kita terpisah dengan kasih Kristus, terpisah dengan kasih persaudaraan di antara kita sebagai jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan. Satukan kami ya Tuhanku. Pujian ini mengingatkan kita supaya apapun yang terjadi kita maju terus. Satukan kami ya Tuhanku. Satukan kami ya Tuhanku. Ajari kami untuk saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Yesus, satukanlah kami. Walaupun kami dipisahkan lautan luar, walaupun kami berbeda suku bangsa, namun Kau telah pertemukan kami. Semuanya karena kasih-Mu. Marilah kita saling bergandeng tangan, sehati sejiwa membangun gerejanya. Meski tantangan harus kita hadapi, kita maju untuk menang. Marilah kita saling bergandeng tangan, sehati sejiwa membangun gerejanya. Meski tantangan harus kita hadapi, kita maju untuk menang. Kita maju untuk menang. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami tentang seringkali kami meninggalkan kasih Kristus oleh karena keinginan pribadi, oleh karena pekerjaan iblis. Ya Bapa di surga, sering perbedaan pendapat memisahkan kami, sering iri hati juga memisahkan kami, tekanan, penindasan. Ya Bapa, kasih Kristus yang begitu murni dan mulia telah Engkau nyatakan bagi kami. Bahkan kasih Kristus itu dinyatakan dengan kematian untuk kami. Apa alasan kami, ya Bapa di surga, untuk terpisah dari kasih Kristus? Apa alasan kami terpisah dengan saudara kami? Sesungguhnya tidak ada. Tetapi begitu ada peluang sedikit saja, maka iblis memanfaatkannya, memperbesar peluang itu untuk kami dapat bertikai satu dengan yang lain. Itulah keinginan iblis. Ya Bapa, satukanlah kami. Satukan kami walaupun banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tujuan kami adalah bergandengan tangan untuk membangun gereja Tuhan. Ingatkan kami akan hal ini.
Tidak ada kepentingan pribadi, kemuliaan pribadi, kesucian pribadi yang kami lakukan dalam setiap pelayanan kami, tapi semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di surga, bangkitkan kami dari keterpurukan pelayanan ketika kami tidak dihargai. Yesus Kristus sendiri tidak dihargai, padahal menyediakan keselamatan bagi umat manusia. Ya Bapa, dengarkan doa kami, satukanlah kami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang akan berangkat bekerja. Tuhan sertai lindungi mereka. Kami doakan untuk Gereja Mugimi Jakarta Pusat, berkatilah dalam setiap programnya, supaya berjalan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehati sepikir kami melayani Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang kurang sehat, Tuhan sembuhkan dan pulihkan keadaan mereka. Yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang menantikan jawaban doa dari setiap apa yang mereka rindukan melalui keturunan yang akan Tuhan berikan putra dan putri. Tuhan jawablah doa mereka. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk gereja-Mu yang sedang membangun saat ini, pos pelayanan biji sesawi. Berkatilah supaya pembangunan gereja-Mu dapat berjalan dengan baik dan gereja-Mu berdiri tegak megah di Jayapura. Bukan hanya bangunan yang megah, tapi jemaatnya juga makin bertambah-tambah melalui pelayanan hamba-Mu di sana. Kami doakan pos-pos pelayanan juga supaya terus bertumbuh dan berkembang untuk menjadi gereja yang mandiri. Kami berdoa untuk pembangunan geraha, kantor dan rumah wilayah GMI Wilayah 2. Berkatilah pembangunan ini supaya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami ini. Berkati pemimpin kami, presiden dan wakil presiden beserta dengan kabinet, bahkan sampai pemimpin-pemimpin daerah. Kami doakan untuk aparat TNI Polri yang menjadi garda terdepan untuk menjaga keamanan bangsa ini. Engkau juga memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Horas.